กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Part 11 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala Khao Chi On, Wat Yanasang Wararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryameta. Editor Wilisiana Suryameta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 11 ini, saya akan membacakan bab 11, Umat Awam Asal Indonesia, 23 Juni 2015. Umat Awam. Apakah teknik meditasi yang dipraktekkan di sini? Tan Ajahn. Teknik meditasi itu sama di mana saja. Kamu dapat menggunakan Anapanasati atau mantra Buddho. Itu terserah kamu. Metode yang kamu rasa nyaman dan kamu menemukan metode itu bermanfaat serta dapat membuahkan hasil-hasil yang baik. Pada dasarnya, kamu harus memiliki perhatian di sepanjang waktu sebelum kamu dapat duduk dan berhasil dalam meditasimu. Jika kamu tidak memiliki perhatian, ketika kamu duduk, pikiranmu tidak akan berhenti berpikir. Melainkan, pikiranmu akan terus mengembara, berpikir tentang ini dan itu, bukannya berfokus pada subjek meditasimu. Pertama, kamu harus membawa pikiranmu untuk berhenti mengembara. Kamu harus mempertahankan perhatian sepanjang hari. Sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur. Kamu perlu memiliki sesuatu untuk pikiranmu berpaku. Dan janganlah membiarkan pikiran itu berpindah-pindah. Kamu dapat menggunakan sebuah mantra, Buddho, 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 atau kamu dapat mengawasi aktivitas-aktivitas tubuhmu. Jika kamu dapat membawa pikiranmu ke suatu keadaan yang tidak bergerak, maka ketika kamu duduk, kamu dapat berhasil dalam meditasimu. Jika kamu memiliki perhatian, ketika kamu duduk bermeditasi, kamu dapat mengawasi pernafasanmu. Kamu dapat menggunakan pernafasanmu sebagai subjek meditasimu. Cukup berfokus pada pernafasanmu, dan janganlah berpikir tentang hal-hal lain. Janganlah mengkhawatirkan pernafasan tersebut, entah napas itu pendek atau panjang, entah napas itu kasar atau halus.
cukup sadari nafas tersebut. Gunakan pernafasan sebagai titik fokusmu untuk menjaga pikiranmu agar tidak mengembara dan pergi kemana-mana. Jika kamu berkonsentrasi secara terus-menerus, pikiranmu akan tiba-tiba jatuh ke dalam ketenangan. Ketika pikiran menjadi tenang, tidak ada hal yang kamu harus lakukan, karena pikiran akan sekedar berhenti melakukan apapun. Kemudian, kamu dapat sekedar menyadari dan membiarkan pikiran beristirahat selama mungkin. Janganlah melakukan apa-apa ketika pikiran menjadi tenang dan damai. Janganlah memulai penyelidikan atau perenungan selama masa itu. Kamu harus menunggu sampai pikiran keluar dari keadaan tenang itu, karena kamu mau mendirikan kekuatan dari pikiran yang tenang untuk melawan kekotoran-kekotoran batinmu nantinya. Itu layaknya tubuhmu. Kamu perlu mengistirahatkan tubuhmu sebelum kamu pergi keluar dan bekerja. Jadi, kamu tidak mau melakukan apa-apa ketika tubuh sedang tidur. Kamu tidak mau membangunkan tubuh itu. Kamu mau membiarkan tubuh tertidur selama yang tubuh itu mau. Setelah tubuh sudah beristirahat, kamu dapat kemudian bangun dan dapat pergi bekerja dengan bertenaga. Itu sama dengan pikiran. Pikiran memerlukan kekuatan dari UPK. Ketika pikiran menjadi damai, pikiran itu memiliki UPK. UPK artinya menjadi netral. Pikiran itu tidak memiliki keinginan, tidak memiliki apa-apa. Pikiran itu puas hati, terpenuhi, damai, dan bahagia. Kamu mau memiliki UPK ini sebagai kondisi untuk bergerak maju. Ketika kamu menyelidiki atau merenungkan tubuh atau segala hal yang kamu mau relakan. Keinginanmu akan mau melekat pada hal-hal yang merugikan pikiran, berpikir bahwa itu baik untuk pikiran, tetapi faktanya itu tidaklah baik, karena itu hanya baik untuk sementara waktu. Hal itu hanya bertahan selama beberapa waktu, dan ketika hal itu lenyap, pikiran menjadi sedih. Kamu mau menyingkirkan kesedihan ini dengan merelakan keinginan pikiran terhadap hal-hal ini. Dan pikiran hanya dapat melakukannya ketika pikiran itu memiliki UPK. Jadi, kamu mau membangun banyak UPK. UPK adalah layaknya makanan, layaknya beristirahat. Jika pikiran memiliki makanan dan beristirahat dengan baik, pikiran tersebut sangatlah kuat dan mampu melawan kekotoran-kekotoran batin. Jika kamu tidak memiliki UPK, meskipun kamu memiliki kebijaksanaan dan mengetahui bahwa keinginan ini tidaklah baik, kamu tidak dapat melawan keinginan itu, dan kamu masih menghendakinya. Jadi, pertama-tama, kamu mau memberi pikiran itu zat penopang, memberinya makanan, dan memberinya kekuatan dalam rangka agar pikiran mampu melawan kekotoran-kekotoran batin. Ketika kebijaksanaan mengajarimu bahwa segala hal adalah anicang, dukang, anatta, maka kamu dapat merelakan. Jika kamu tidak memiliki UPK, kamu masih tidak dapat merelakan. Kamu masih menghendaki hal itu meskipun kamu mengetahui bahwa hal itu adalah anicang, dukang, anatta. Jadi, pertama-tama
kamu harus mengembangkan samadhi, upekha, lakukanlah yang banyak. Dan ketika kamu keluar dari samadhi, kamu dapat merenungkan hal-hal yang kamu mau relakan. Kamu harus melihat bahwa segala hal tidaklah kekal. Cepat atau lambat, kamu toh akan kehilangannya. Sehingga kamu mungkin lebih baik melepaskannya sekarang sebelum kamu terpaksa melepaskannya. Ketika kamu bersedia melepaskannya, maka tidak ada penderitaan. Namun, ketika kamu terpaksa melepaskannya, akan ada penderitaan. Karena kamu tidak bersedia melepaskannya. Kamu hanya dapat melepaskannya jika kamu memiliki sesuatu di dalam kamu. Jika kamu tidak memiliki sesuatu di dalam kamu, maka kamu harus mengandalkan sesuatu di luar untuk membuatmu bahagia. Jika kamu memiliki samadhi, kamu memiliki sesuatu di dalam kamu untuk membuatmu bahagia, sehingga kamu dapat melepaskan segala hal. Pertama-tama, kembangkanlah perhatian ketika kamu sedang tidak duduk. Sejak waktu kamu bangun, sampai waktu kamu mau tidur. Pertahankanlah perhatian. Ketika kamu sedang duduk dan pikiran menjadi tenang, biarkan pikiran itu tenang selama mungkin sampai pikiran itu keluar dari keadaan itu dengan sendirinya. Ketika pikiran itu keluar dari keadaan tenang tersebut, kemudian kamu seharusnya merenungkan sifat tidak kekal dari tubuhmu, agar kamu dapat merelakan tubuhmu dan tidak melekat pada tubuh, karena cepat atau lambat, kamu akan dipaksa untuk melepaskan tubuhmu. Jika kamu terpaksa untuk merelakan, itu artinya kamu tidaklah siap, dan kamu akan sedih dan tidak bahagia. Tetapi, jika kamu siap untuk melepaskan tubuh itu, maka kamu tidak akan sedih. Umat awam, ketika saya pertama kali mulai duduk, saya merasakan sedikit ketidaknyamanan di tubuh saya. Tan Ajan, ketidaknyamanan itu semuanya adalah gangguan. Janganlah mengkhawatirkan mereka. Ketidaknyamanan itu adalah kekotoran batinmu. Ketika kamu harus melakukan hal-hal yang kekotoran batinmu tidak sukai, kekotoran batinmu akan menciptakan segala macam gangguan. Janganlah menghiraukan gangguan-gangguan tersebut. Cukup berkonsentrasi pada subjek meditasimu. Maka segala hal akan lenyap dengan sendirinya. Umat awam, teknik meditasi saya sebelumnya adalah teknik Mahasi, kembung dan kempis, tetapi saya mengalami ketidaknyamanan. Tan Ajan, kamu dapat menggantinya. Cobalah mengawasi pernapasanmu sebagai gantinya. Fokuslah pada ujung hidungmu, di mana udara bersentuhan dengan tubuh, di mana udara itu masuk dan keluar dari tubuh. Sekedar berfokus pada titik itu, janganlah terlalu intens. Rilekslah. Ketika kamu terlalu intens, kamu dapat menyebabkan segala jenis masalah muncul, sehingga kamu haruslah netral. Kamu tidak perlu memiliki terlalu banyak antusiasme atau antisipasi. Sekedar jangan mengharapkan apapun. Cukup awasi. Jika kamu memiliki banyak antisipasi, kamu dapat menciptakan banyak stres nantinya. Netral saja. Cukup katakan, saya sekedar sedang mengawasi pernapasan saya. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Saya sekedar mau mengawasi pernapasan dan bukan yang lain dari itu.
Jika sesuatu terjadi, janganlah menghiraukannya. Umat awam, saya mau menggunakan waktu sebaik yang saya bisa ketika saya sedang berpraktek di sini. Jadi, bolehkah saya berbicara dengan orang lain? Tan Ajahn, para meditator seharusnya menghindari pergaulan. Kamu seharusnya memisahkan dirimu dari yang lain, karena ketika kamu berbicara, pikiranmu mulai berpikir. Pikiran akan mulai bekerja. Kamu mau menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Jadi, kamu hanya datang berkumpul untuk melakukan aktivitas-aktivitas apapun yang kamu perlu lakukan bersama-sama. Ketika tidak ada keperluan, kamu seharusnya memisahkan dirimu dari yang lain. Berdiamlah di dalam ruanganmu, lakukanlah praktekmu sendiri. Sayangnya, kami tidak memiliki fasilitas seperti hutan ini untuk semua orang. Jadi, kamu sekedar harus melakukan dengan apapun yang kamu miliki dan mungkin harus mencari tempat-tempat lain di luar yang dapat memberimu lingkungan yang kamu mau. Lebih mudah jika kamu datang sendirian. Jika kamu datang dalam sebuah grup, sangat sulit untuk mengakomodasi kalian semua, karena kami hanya memiliki sebuah sarana yang sangat kecil. Bagi seorang meditator sejati, kamu seharusnya pergi sendirian. Maka, kamu tidak harus mengkhawatirkan orang lain. Jika kamu pergi dalam sebuah grup, kamu harus selalu menunggu sampai semua orang siap untuk melakukan hal-hal. Ini dapat menjadi suatu halangan dalam praktekmu, bukannya bermanfaat. Saya menasehatkanmu bahwa jika kamu mau bermeditasi, kamu seharusnya pergi sendirian. Jika kamu tidak bisa dan masih memerlukan teman, maka itu tidak apa-apa. Kamu dapat mulai dari sana dahulu. Tetapi akhirnya, ketika kamu mulai maju dalam praktekmu, kamu mau menyendiri. Kamu dapat membaca buku saya dibanding datang menemui saya. Dengan membaca buku-buku tersebut, kamu barangkali mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik, karena itu persis hal yang sama dengan apa yang saya sedang sampaikan kepadamu sekarang. Umat awam, Tan Ajahn mengatakan bahwa kita harus membawa pikiran kita ke appana. Apakah appana adalah jhana keempat? Jadi, haruskah kita membawa pikiran kita ke appana? Tan Ajahn, iya, appana adalah jhana keempat. Sebagai seorang umat awam, hampir mustahil untuk mencapainya. Kamu perlu terus-menerus menjadi seorang praktisi dan tidak melakukan hal yang lain. Itu seperti bermain golf dan memasukkan bola dalam satu pukulan, hole in one. Kamu harus menjadi seorang profesional. Untuk memiliki kemampuan itu, bagi para amatir, kamu tidak mengharapkannya. Kamu sekedar mencoba untuk duduk dan memfokuskan pikiranmu. Dan ketika kamu memperoleh level ketenangan tertentu, itu sudah cukup baik. Untuk sampai pada appana, kamu harus senantiasa berperhatian dan tidak melakukan yang lain dari itu. Jika kamu harus bekerja, jika kamu harus berpikir, kamu tidak akan pernah mampu mencapainya. Cukup sulit bagi para biku hutan untuk mencapai appana, sehingga hampirlah mustahil bagi umat awam untuk mencapainya. Umat awam, apakah jhana keempat atau appana adalah prasyarat bagi kita untuk mampu menembus anicang, dukang, anatta? Tan Ajahn,
Jhana keempat itu bukan untuk menembus anicang dukkang anatta. Jhana keempat memberimu kekuatan untuk melawan keinginanmu. Jika kamu memiliki jhana keempat, kamu memiliki kekuatan untuk melawan keinginanmu, untuk memiliki ini dan memiliki itu. Jika kamu tidak memiliki jhana, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan keinginanmu. Jika kamu memiliki jhana, kamu akan mungkin menjadi seorang biku sekarang, karena kamu dapat melepaskan kehidupan awam kamu. Kamu tidak dapat melepaskan kehidupan awam kamu, karena kamu tidak memiliki sesuatu untuk menggantikannya. Kamu memerlukan jhana keempat untuk menggantikan kehidupan awam. Jika kamu memiliki jhana keempat, maka kamu adalah seorang biku sekarang. Umat awam, ketika kita tidak memiliki jhana, dapatkah kita melihat anicang, dukkang, anatta? Tan Ajahn, ya, kita semua melihatnya. Kamu melihat penuaan, sakit, dan kematian. Tetapi kamu tidak dapat merelakan tubuh. Kamu mengetahui bahwa kamu akan mati, bukan? Namun, kamu masih takut mati, bukan? Itu karena kamu tidak dapat melepaskan tubuhmu. Kamu tidak memiliki jhana keempat untuk membantumu agar mampu melepaskan tubuh. Jika kamu memiliki jhana keempat, kamu mengetahui bahwa kamu tidak memerlukan tubuh. Kamu dapat ada tanpa tubuh. Kamu dapat bahagia tanpa tubuh. Ketika kamu tidak memiliki jhana keempat itu, kamu masih memerlukan tubuh untuk membuatmu bahagia. Tanpa jhana, kamu tidak dapat memiliki wawasan sama sekali. Kamu memerlukan jhana terlebih dahulu. Sila, samadhi, panya, mereka menyokong satu sama lain. Umat awam, di dalam buku Tan Ajahn, ketika Tan Ajahn mengatakan samadhi, apakah itu artinya jhana? Tan Ajahn, ya, samadhi adalah jhana. Appana samadhi adalah jhana keempat. Kebanyakan orang mungkin mendapatkan jhana pertama atau kedua. Ketika kamu sedang duduk diam dan mengawasi pernapasanmu, kamu mungkin sedang mulai sampai pada jhana pertama. Tetapi kamu belum masuk ke dalam jhana keempat, di mana segala hal berhenti. Kamu hanya dapat berkonsentrasi pada pernapasanmu. Kamu hanya dapat sampai sejauh itu. Kamu tidak pergi cukup dalam. Ketika kamu sedang berkonsentrasi pada pernapasanmu, kamu sudah masuk ke dalam jhana pertama. Ketika kamu sadar terhadap aktivitas menarik napas dan menghembuskan napasmu, inilah jhana pertama. Apa yang kamu mau adalah untuk sampai ke jhana kedua, ketiga, dan keempat, di mana pikiran menjadi sepenuhnya kosong, hampa. Umat awam, apakah poin utama dari anapanasati? Tan Ajahn, cukup awasi pernapasanmu. Cukup ketahui bahwa kamu sedang menarik napas dan menghembuskan napas. Cukup awasi titik sentuh napasmu pada ujung hidungmu. Ketika kamu dapat merasakan titik sentuh tersebut, kamu cukup mengawasi titik sentuh itu. Janganlah mengikuti udara. Janganlah mengikuti udara yang sedang bergerak masuk atau keluar. Cukup berdiam di satu titik. Kamu mau memaku pikiran pada satu titik. Kamu tidak mau pikiran bergerak bersama napas tersebut.
Janganlah mengikuti napas yang masuk dan keluar. Pakulah pikiran itu pada ujung hidung, di mana kamu dapat merasakan udara. Cukup berdiam di sana, dan jangan berpikir tentang apapun yang lain. Jika kamu berpikir, itu artinya kamu tidak berperhatian. Kamu tidak sedang mengawasi pernapasanmu. Kamu malah sedang mengawasi pemikiranmu. Hanya hiraukan pernapasanmu. Janganlah menghiraukan apapun yang lain. Janganlah kehilangan konsentrasimu. Janganlah teralihkan. Ada banyak jenis gangguan, seperti kegaduhan di luar atau kegaduhan di dalam. Gambar-gambar yang muncul. Jadi, jangan hiraukan gangguan-gangguan itu. Cukup fokus pada pernafasanmu, pada subjek meditasimu. Maka akhirnya segala hal akan lenyap. Jika kamu membaca buku-buku saya, kamu seharusnya memiliki informasi yang cukup untuk menjalankan praktekmu. Akhir dari tanya jawab. Pada halaman sebaliknya, terdapat sebuah foto dari Tan Ajahn Sucat. Demikianlah berakhir sudah saya membacakan bab 11, Umat Awam Asal Indonesia, 23 Juni 2015. Pada video part selanjutnya, video part 12, saya akan membacakan bab 12, Umat Awam Asal Spanyol dan Kazakhstan, 30 Juni 2015. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang